Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Arhamar Rahimin. Mudahkan rezeki jemaah di masjid ini. Berangkatkan mereka ke tanah suci. Jadikan anak-anaknya anak yang saleh, istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah ibu-ibu. Sebelum saya mulai, saya memohon kita semuanya belajar agar rezeki dibuka Allah. Kita semua belajar melatih agar bisa diberangkatkan ke tanah suci. Ini kalau posisinya seperti ini, maaf nih. Sepertinya pada takut ke Ustadz. Jadi pada ngejauhin. Ini garis yang putih ini adalah soft pertama. Jadi mohon maaf, semuanya berdiri. Maju ke depan. Maju Pak, maju ke depan. Maju. Ibu sebelah sini. Nah, ayo. Jangan di belakang, jangan nempel ke tembok. Karena apapun yang diomongan pasti nggak kedengaran. Mohon maaf ya, namanya latihan, semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Mohon maaf, harus sabar karena ini sedikit mengesalkan. Ya. Kaki kiri diangkat ke depan. Nah, kaki kiri. Nah, kaki kiri. Langsung menghadap ke kanan. Yang di depan pundaknya pegang sama dua tangan. Deketin Pak, deketin. Nah, deketin. Ayo deketin. Ayo deketin. Sampai nyambung. Nah, gitu. Jangan marah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudahkan teman saya yang di depan, berangkatkan anaknya ke tanah suci dan bisa membiayai orang tuanya ke tanah suci. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pijitin. Anda nggak nyangka ya, biasanya bayar 50.000 tuh. Anda harus ikhlas ya, doain yang terbaik. Ngedoain berangkat ke tanah suci. Mungkin penyebab kita nggak diberangkatin tuh gara-gara satu. Jarang kita doain orang lain. Nah, latihan. Awas, jangan kesel kata saya juga. Agak keras Pak. Tuh, ada yang mijitinnya bagus, itu pengalaman. Nah, ibu-ibu juga sama ya. Sekarang tangannya dikebawahin, menghadap. Nah, seperti saya ke kiri. Pegang pundaknya. Jadi kalau yang tadi dipijitin, sekarang mijitin. Gantian.
Ada satu orang nggak ada yang mijitin. Ustadznya, saya ceramah kemana-mana, ceramah jauh-jauh, nggak ada yang mijitin. Anda ini luar biasa ya, dikasih rezeki muda. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudahkan rezeki teman saya di depan, berangkatkan anaknya jadi anak saleh, bisa ke tanah suci, dan bisa memberangkatkan ibu bapaknya ke Mekah. Amin. Nanti satu saat kalau itu terjadi, maaf, bapak tuh pasti nangis, ibu pasti nangis. Karena kalau ongkos sendiri mah wajar bisa dikumpulin, 15 tahun bisa. Tapi kalau ongkos anaknya disukseskan Allah dan bisa memberangkatkan ibu bapaknya, Masya Allah. Sekarang tangannya ke bawah lagi, menghadap ke saya. Nah, jangan berubah lagi ya. Silahkan duduk. Nah, gitu kan. Jadi alhamdulillah saya sudah keliling Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Padang Panjang, Bukit Tinggi, Ambon, hampir seluruh Indonesia. Sudah saya laksanakan 5 tahun. Jadi tujuan saya, temanya nggak berubah. Meraih keberkahan rezeki. Jadi alhamdulillah kita silaturahmi di masjid ini. Dan ini termasuk ceramah yang pertama saya ceramah di sini. Dan maaf, karena di jadwal saya ceramah itu hanya sekali seumur hidup. Jadi saya nggak mungkin ceramah lagi karena sudah ada ceramah lagi di mana se-Indonesia. Dan mohon maaf, nanti kita akan bicara tentang 3 kunci meraih keberkahan rezeki. Gimana sih caranya meraih keberkahan rezeki? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Marra Ibrahim ibnu Adham bisuki Basrah, fajtama'a ilaihin nas faqulu lahu ya Aba Ishaq malana nad'u fala yustajabu lana limaza qal li anna qulubakum qad matat bi asyarati asya araftumullah ta'ala wa lam tu'atu haqqah alimtum annakum tuhibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatah qara'tumul Qur'an wa lam ta'malu bih akaltum nikmatallah wa lam tu'atu syukraha qultum inna syaitan aduwukum wa wafaqtumuh qultum innal jannata haqqun wa lam tastaidulaha qultum innan nara haqqun wa lam tahribu minha qultum innal mauta haqqun wa lam tastaidulahu idza intabahtum minan naum satagultum bi uyubin nas wa nasaitum bi uyubikum wa dafantum mautakum wa lam ta'tabiru bihim. Artinya Ibrahim bin Adham pergi ke pasar Basrah. Pasar apa, Bu? Maaf ya, Bu ya. Kalau saya tanya jawabannya yang keras. Karena ibu-ibu itu mulutnya gerak tapi suaranya nggak ada. Yang keras. Pasar apa, Bu? Pasar apa, Pak? Masya Allah. Bajunya aja tentara, Pak. Suaranya tentara. Basrah. Pasar Basrah itu di mana, Ustaz? Irak. Pasar terbesar di Irak. Diumumkan. Ini kejadiannya sudah ratusan tahun. Jadi ulama yang saya ceritakan sudah meninggal. Jemaah-jemaah juga sudah meninggal. Diumumkan di pasar Basrah. Jemaah pengajian rutin
Hari ini yang ceramahnya adalah Ibrahim bin Adham. Siapa Ibrahim bin Adham? Ibrahim bin Adham itu orang yang suka ceramah sekali seumur hidup. Jadi dia suka ceramah keliling dunia. Kadang Rebu di Irak, Kamis di Iran, Jumat di Suriah. Jadi keliling dunia. Makanya orang di Pasar Basro kaget dengar pengumuman itu. Ibrahim bin Adham, wah langsung masuk masjid, orang pada pengen dengar. Dan terjadi hanya sekali seumur hidup, Pasar Basro berubah jadi tablik akbar. Karena orang pada nutup pasarnya. Dia rela tidak nyari uang, hanya ingin dengar ceramahnya Ibrahim bin Adham. Akhirnya orang dengerin, beres ceramah, dibuka pertanyaan, ada seorang jemaah yang bertanya, seorang ibu, saya sering sholat, saya sering puasa, saya pernah ibadah haji. Pertanyaan saya, kenapa Allah selalu menolak doa saya? Jadi kalau Anda bertanya nih, kenapa ya doa saya sepertinya nggak dikabulin sama Allah? Dosa saya apa? Kesalahan saya apa? Pengen tahu gitu, apa masalahnya? Kenapa tidak dikabulkan doa saya? Kemungkaran saya apa? Dijawab oleh Ibrahim bin Adham, kenal Allah tidak tunaikan hak Allah. Cinta Rasul tidak mencontoh sunnahnya. Sering baca Quran tidak mau mengamalkan. Maka nikmat Allah tidak bersyukur. Mengatakan surga benar tapi tidak mengejar. Mengatakan neraka benar tapi tidak lari. Mengatakan mati pasti tapi tidak mempersiapkan bekal. Bangun tidur yang diingat itu dosa orang lain bukan dosa sendiri. Sering kau makamkan jenazah tetanggamu yang baru meninggal. Tapi lupa kau pun akan dapat giliran. Saya doakan semua yang hadir panjang umur. Saya doakan anak-anaknya jadi anak yang saleh. Saya doakan anak-anak ibu kelak satu saat bisa memberangkatkan ibu bapaknya ke tanah suci. Dan ini ada orang-orang khusus yang saya doakan. Maaf, tidak semuanya. Siapa orang khusus ini? Khusus. Saya doakan bagi jemaah yang duduk di sop pertama. Cepat ke Mekah. Gitu. Yang duduk di sop kedua tahun depan. Jadi beda setahun, Pak. Makanya saya suruh ke depan, Bapak nurut. Ada, alhamdulillah tuh, itu ada rahasianya. Yang duduk di sop ketiga 3 tahun lagi. Jadi mohon maaf ya. Makanya ada 3 kunci meraih keberkahan rezeki. Mohon diikuti semuanya ya, yang keras. Bahasa Arab. Ikuti aja. Ingat, jangan takut. Cara agar dimudahkan rezeki nanti kita akan tahu. Ikuti saja. Islahul qalbi. Bersihkan hati. Islahul fikri. Bersihkan pikiran. Islahul amali. Bersihkan amalan. Hati. Pikiran. Ustadznya kan saya. Jangan mendahului. Ini ibu-ibunya lebih pintar dari ustadz. Amalan. Sabar ibu-ibu. Dengan mudah emosi. Hati. Pikiran. Amalan. Hati. Pikiran. Amalan.
Masa hati lagi? Kalau tangan saya ke sini berarti kalau ke sini, begitu. Jadi konsentrasi. Kalau ingin dapat rezeki mudah, maaf, Allah kasih rezeki kalau kita konsentrasi. Awas, konsentrasi, jangan lupa. Bagus ini, luar biasa Pak. Asalnya kita nggak terlalu konsentrasi, tapi begitu ada hati, pikiran, amalan. Dari hati saja, ibu sudah ada niat mau ngaji. Sudah ada niat mau ngaji. Maaf. Masya Allah. Tidak ada satupun ibu-ibu pakai baju senam. Kenapa Ustadz? Emang mau ngaji. Saya mau ngaji bukan mau senam. Emang mau ngaji. Jadi sudah ada niat di hati. Bapak juga maaf sudah ada niat. Kalau ada kotak amal lewat akan saya isi kotak amal itu. Saya akan isi 2.000. Walaupun kemarin baru ngisi di bank 100 juta. Masuk masjid 2.000. Kalau nggak percaya lihat Jumatan. Saya juga suka buka tuh. Jumatan tuh 2.000. Kenapa bisa 2.000 ya? Ibu mohon maaf. Ibu kalau ke mall 1 juta dibawa. Pulang habis. Tapi kalau ke masjid 2.000. Tapi begitu dengar ceramah saya berubah jadi 2.500. Jadi segalanya itu ada hati. Hati itu memengaruhi rezeki kita. Islahul qalbi, bersihkan hati. Islahul fikri, bersihkan pikiran. Boleh saya cerita boleh? Nama saya Cecep Maulana. Jadi alhamdulillah kita ini lagi safari dakwah. Jadi ceramah ke masjid-masjid seluruh Indonesia. Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Padang Panjang, Bukit Tinggi, Ambon. Alhamdulillah. Kita sebenarnya jadwalnya ini Jakarta, Bogor. Jadi hanya daerah itu saja. Nanti sudah selesai terus lagi, terus. Sudah 5 tahun kita keliling Indonesia. Dulu kiai saya bilang, Cep, kamu itu punya bakat, Cep. Ceramah. Kalau orang ceramah, dengerin ceramah kamu. Dengerin. Ini satu keberkahan, Cep. Maukah saya kasih amalan? Amalan tersebut akan memudahkan rezeki kamu. Kata saya mau Kiai. Jadilah pejuang agama Allah. Ceramah kamu ke masjid-masjid seluruh Indonesia. Dan kamu jangan lupa kasih 5 Quran buat tempat kamu ceramah. Saya kasih 5 Quran. Niatkan buat ayah kamu. Niatkan buat ibu kamu. Niatkan buat kedua mertua kamu. Dan niatkan buat pasangan kamu. Niatnya boleh diikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunnatan waqfi bil Quran lillahi ta'ala. Saya berniat wakaf sedekah Al-Quran buat ayah saya, ibu saya, kedua mertua saya, pasangan saya. Langsung kamu minta doa. Nah, Allahu Akbar. Saya ada rezeki, saya kumpulin tuh 5 Al-Quran buat ayah saya, ibu saya, kedua mertua saya, dan pasangan saya. Saya kasihin ke rumah tahfiz. Jadi orang-orang ngapalin Quran. Karena kita persembahkan sebagai hadiah buat ayah.
Ini dahsyat ini. Al-Qur'annya dibaca dan dihafalkan tiap hari. Tidak pernah berhenti tuh Quran tuh. Tiap hari hafal. Kalau di rumah tahfidz itu satu halaman, satu hari harus hafal. Jadi rumah tahfidz itu aturannya tegas. Kalau nggak hafal tuh ada hukumannya. Makanya kadang-kadang maaf ya, dalam waktu 3 tahun anak-anak di rumah tahfidz itu hafal 30 juz. Ini dahsyatnya. Makanya Anda kalau mau beramal ya, satu hal yang menarik ini buat ayah kita, ibu kita, kedua mertua kita, pasangan kita. Kita coba lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunnatan waqfi bil Quran lillahi ta'ala. Saya berniat wakaf sedekah Al-Quran buat ayah saya, ibu saya, kedua mertua saya, pasangan saya. 5 Quran. Ayah, ibu, kedua mertua, pasangan. Kalau tidak sanggup 5, 4 boleh. 3 boleh. 2 boleh. 1 Quran juga boleh untuk 1 orang. Siapa nih pilih? Ayah. Makanya kirim ke saya, ada nomor WA saya nanti di belakang. Jadi nama ayah siapa, kalau sudah meninggal tuh wakaf. Kalau yang masih hidup namanya adalah sedekah. Langsung berdoa. Salah satunya doa supaya dimudahkan rezeki. Kenapa rezeki saya kok nggak nambah-nambah? Apa masalahnya? Gitu. Minta sama Allah. Komunikasi, ada ngobrol dengan Allah. Berdoa minta sama Allah. Makanya hadiahin Quran. Makanya hadiah terbagus itu Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran terbaru namanya Al-Qasbah. Al-Qasbah itu adalah Al-Quran khusus buat menghafal. Jadi dalam waktu 3 tahun tuh 1 halaman harus hafal. Dan ada cara bacanya ya. Nawaitu sunnatan waqfi bil Quran lillahi ta'ala. Saya berniat wakaf sedekah Al-Quran buat ayah saya, ibu saya, kedua mertua saya, pasangan saya. Kemudian, bagaimana sih Ustadz belajar ceramah? Siapa yang ngajarin? Ibu saya, almarhumah Siti Komaria. Beliau suka ngajarin saya, subuh bangunin saya. Sampai saya bangun dengan cara memutar kaset Kiai Haji Zainuddin MZ. Jadi paling senang tuh ibu saya denger Pak Zainuddin, Pak. Akhirnya saya dibangunin. Begitu bangun, ayo ke masjid. Nanti kamu belajar ceramah. Begitu pulang dari masjid, ibu saya nyuruh saya berdiri. Jadi nyuruh berdiri. Saya disuruh bersandar di tembok. Nah gini Pak. Sebuah meja disiapkan di depan. Diputar kaset Pak Zainuddin. Jadi kalau ibu dan bapak pengen ngajarin anaknya. Supaya anaknya bagaimana dia bisa jadi penceramah. Seperti itu cara ibu saya. Diputar kasetnya Pak Zainuddin itu 2 menit. Gak lama, 2 menit. Tugas kamu hanya dengerin. Setelah 2 menit. Langsung saya disuruh ceramah. Boleh saya ceramah? Yang jawabnya dikit jadi nggak usah. Boleh nggak? Kalau boleh saya ngejawab. Ibu saya mendaftarkan saya lomba pidato mirip Kiai Haji Zainuddin MZ. Yang hadirnya banyak. Kemudian saya dipanggil panitia, Cecep Maulana, peserta 61 lomba pidato mirip Kiai Haji Zainuddin MZ, dipersilahkan tampil. Saya tampil. Maju ke depan. 3 dewan juri datang. Saya kaget. Ternyata yang datang adalah jurinya, yaitu Kiai Haji Zainuddin MZ. Waktu itu saya masih kecil. Akhirnya
beliau duduk di depan saya. Mulailah saya ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Zainuddin MZ mengatakan, hakikat puasa membentuk manusia bertakwa, intinya pengendalian diri agar kita terhindar sifat tercela, sekaligus membentuk kepekaan sosial dalam kehidupan. Masih banyak saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan, maka kalau kita diberi keluasan rezeki, di sana ada hak anak yatim, janda-janda tua, panti jompo kurang mampu, iklan layanan masyarakat ini terselenggara kerjasama larutan penyegar cap kaki 3. Alhamdulillah, Pak Zainuddin melambaikan tangan. Saya masih ingat kejadian itu, Pak. Udah lama sekali. Beliau melambaikan tangan. Sini, sini. Saya turun dari panggung, mendekati meja dewan juri. Saya cium tangannya Kiai. Langsung beliau nanya sama saya, nama kamu siapa? Cecep. Kamu sama dengan anak saya, Fikri namanya. Langsung saya tanya, Bu, apa rahasia sukses Kiai? Beliau membisikkan ke telinga saya 3 kali. Rahasianya pelan sekali, kata beliau. Itu rahasianya. Rahasia itu. Ini rahasianya. Ikhlas, ikhlas, ikhlas. Makanya kamu harus ikhlas, nak. Kalau kamu ingin tahu amalan ikhlas itu seperti apa? Amalan ikhlas itu adalah seperti yang dilakukan oleh seorang ibu ngurus anak. Maaf, ngurus anak itu luar biasa tuh. Coba Bapak sadari saja, sadari itu. Seorang istri itu mohon maaf, ngurus anak tuh maaf. SD 6 tahun, PR-nya dibantu sama ibu. SMP 3 tahun, PR-nya dibantu sama ibu. SMA, ibu bingung bantuinnya. Bukan gak mau, gak bisa. Panggil guru buat membimbing, membiayai. Jadi anak tahu rumus. Hebatnya seorang ibu tuh ngurus anak tuh. Makanya kalau Anda ingin tahu, ibumu, ibumu, ibumu. Jadi kalau Anda ingin tahu yang ikhlas itu seperti apa, lihat seorang ibu. Kuliah. 6 tahun. Allahu Akbar. Buku kuliah itu beda dengan SMA. Kalau SMA paling 200-300 ribu. Kuliah 1 juta. Dibeliin sama ibu. Minta ke bapaknya. Pak ini nak, 1 juta buat buku. Tanya ibumu. Duit sudah dipegang ibumu. Itu hebatnya bidanya bapak. Dibeliin 1 juta buat buku. Apapun dibeliin. Luar biasanya nih. Makanya sampai anak ke tanah suci. Kalau sampai memberangkatkan ibu bapaknya ke Mekah, nangis ibu tuh. Jadi kalau Anda ingin tahu amalan apa yang luar biasa, amalan kita kepada ibu kita, amalan kita kepada ayah kita, amalan kita kepada kedua mertua kita, amalan kita kepada pasangan kita. Ini ada 5 orang nih. Ayah, ibu, kedua mertua, pasangan. Mohon maaf Pak. Jangan lupa nih. Hadiahkan Quran. Misal. Ada rezeki nggak disangka ya. Tahu-tahu rumah ibu yang di Pangandaran. Ibu udah nggak tinggal di Pangandaran lagi. Di Bandung misalnya. Laku diiklanin itu. Ada yang telepon. Bu,
Saya mau beli rumah ibu yang di Pangandaran. Saya tawar harganya jadi 5 miliar. Ibu udah nawarin harga lebih, dia pengennya 5 miliar. Akhirnya setuju, akan saya transfer besok. Maaf Bu, ini namanya rezeki nggak disangka. Kalau rezeki nggak disangka, jangan lupa sama DKM. Jangan lupa sama DKM kalau ada rezeki yang nggak nyangka. Kalau ada rezeki yang nyangka, ingat sama DKM. Dapat duit, maaf ya. Ingat DKM karena duitnya nggak gede. Tapi kalau ada rezeki seperti itu, mohon maaf tuh ke DKM. Pak DKM, insya Allah saya ada rezeki besok 5 miliar. Saya akan hadiahkan buat masjid itu AC, merek Sony, harganya 5 juta. Dan saya akan ngasih 5 AC. Insya Allah besok Pak DKM. Buat ayah saya, ibu saya, kedua mertua saya, pasangan saya. Insya Allah besok. Mudah-mudahan katanya dia mau transfer besok. Baik Bu, terima kasih. Mudah-mudahan gak ada halangan. Akhirnya maaf, besok dari asar mulai ditunggu. Nanti maghrib ada yang transfer. Ternyata telepon gak bunyi-bunyi. Tenang, jangan terlalu berharap. Karena kalau berharap jadi gak tenang. Langsung dia nunggu-nunggu. Maghrib ada. Sholat dulu. Wah khusyuk. Beres sholat, zikir. Begitu zikir, masih nunggu. Ini kenapa belum telepon nih? Isya telepon. Sholat isya. Mulai beres dia. Ini nggak telepon jadi apa enggak nih? Saya kan janjiin mau beli AC. Langsung. Beres isya datang ke masjid. Maaf. Hubungi DKM. Pak DKM, kemarin ada yang janji maghrib itu mau transfer 5 miliar. Katanya maghrib. Saya telepon. Dan sudah saya telepon 10 kali Pak DKM. Ternyata nggak nyambung-nyambung. Saya juga bingung jadi atau enggak. Tapi karena janji saya mau ngasih AC, insya Allah tetap saya jadikan ngasihnya. Cuma gara-gara nggak jadi, AC-nya sih diganti Pak DKM. Jadi AC-nya diganti dengan kipas angin. Jadi 5 buah kipas angin. Nggak apa-apa kata DKM, nggak jadi juga nggak apa-apa. Nggak enak kalau nggak jadi. Pokoknya ada rezeki lah. Akhirnya dikasih lah kipas angin. Jadi hidup ini mohon maaf ya. Anda harus mempersiapkan hati yang bersih, hati yang ikhlas. Harus diniatkan minimal Quran. Qurannya bukan Quran biasa, tapi namanya Quran Al-Hafiz. Jadi untuk para hafiz Quran, baca Al-Qasbah. Jadi Al-Qasbah itu berbeda dengan Quran biasa. Kalau ini ada terjemahnya, ada cara bacanya, bahkan ada, mohon maaf ya, tafsirnya lengkap. Jadi satu Quran itu sudah lengkap semuanya, bukan hanya Al-Quran saja. Ada cara bacanya gitu. Jadi dimudahkan. Niatnya nawaitu sunnatan waqfi bil Quran lillahi ta'ala. Saya berniat wakaf sedekah Al-Quran buat ayah saya, ibu saya, kedua mertua saya, pasangan saya. Satu Quran juga nggak jadi masalah. Nggak sanggup saya ngasih 5. Saya pengen 1 saja. Boleh tuh serahkan ke rumah tahfidz. Nanti santri-santrinya itu akan membaca Quran tersebut tiap hari dibaca. Anda bisa bayangkan ya. Anda tidak setiap ngasih Quran akan dibaca tiap hari. Tapi kalau Anda kasih ke rumah tahfidz itu pasti dibaca. Karena mereka dipakai buat menghafal. Kalau di Arab Saudi mohon maaf ya. Langsung di Mekah tuh mereka ngafalin tiap hari gitu. Jadi harus ada rencana terbaik. Dimudahkan rezeki. Minta sama Allah. Beres baca Quran. Ya. Niatkan buat ayah kita.
ibu kita, kedua mertua kita, pasangan kita. Nawaitu sunnatan waqfi bil Quran lillahi ta'ala. Saya berniat wakaf, sedekah Al-Quran buat ayah saya, ibu saya, kedua mertua saya, pasangan saya. Maaf, kalau sampai yang baca Qur'annya, santrinya hafal 30 juz, karena ini diniatkan buat ayah kita, Allahu Akbar. Ayah Anda dapat pahala terbaik. Dan Allah memberikan contoh terbaik masuk surga tanpa hisab. Jadi hidup ini, maaf kalau bisa itu ada rencana ya, buat ayah kita, ibu kita, kedua mertua kita, pasangan kita. Makanya kata guru saya, Cep, tugas kamu itu adalah jadi panitia, nyebarin Quran ke rumah-rumah tahfidz. Jadi Anda bisa lihat Instagram kami ya, Safari Dakwah USTCC. Jadi Anda bisa lihat ya. Ibu yang punya HP boleh dilihat ya. Alhamdulillah. Ini sudah kita laksanakan selama 5 tahun. Rumah-rumah tahfidz se-Indonesia. Kita sudah ada tim ya. Alhamdulillah. Jadi insya Allah kalau Anda pengen tahu, alhamdulillah bisa Anda lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami santri Rumah Tahfidz Permata Bandung mengucapkan terima kasih teriring doa jazakumullahu khairan katsiran kepada Bapak Ustadz Cecep Maulana yang telah mengirimkan mushaf Al-Quran ini untuk kami. Alhamdulillah mushaf Al-Qurannya telah kami terima. Semoga setiap huruf yang kami baca dan kemudian kami hafalkan, nilai kebaikannya terus mengalir, terkhusus untuk Al-Ustadz dan juga seluruh pihak yang terlibat dalam pengadaan pewakafan Al-Quran ini. Jadi alhamdulillah ya, kita sudah Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan ini rumah tahfidz yang rumah tahfidz kedua, ketiga, keempat, sudah puluhan ribu rumah tahfidz kita sebarkan Al-Quran. Dan Anda bisa lihat ya, alamatnya itu Safari Dakwah USTCC. Jadi insya Allah saya sebagai panitia, tugas saya hanyalah ngumpulin Quran. Berapa sih Ustaz harga Al-Qurannya? Satu Quran itu harganya 150.000 rupiah. Dan ini boleh dibayar tahun depan. Jadi nggak usah cepat-cepat gitu. Mau ada uangnya tahun depan nggak apa-apa ya. Nanti boleh titipin ke kami ya. Harga Qurannya 150.000 rupiah. Khusus yang hari ini, jadi misalnya Ustadz kita mau nitip uangnya sekarang saja. Kalau yang hari ini itu ada potongan harga, satu Quran dipotong 50.000. Jadi satu Quran berapa? 100. Jadi satu Quran 100.000 ya. Dan insya Allah kalau Anda berniat untuk 5 orang, ayah, ibu, kedua mertua, pasangan, berarti 5 Quran. Kalau Anda pengen 3 Quran, sebutkan siapa namanya, titipin kami. Tugas saya hanyalah menyebarkan Quran-Quran tersebut ke rumah-rumah tahfidz di seluruh Indonesia. Jadi alhamdulillah, mohon maaf ya, saya cuma ngumumin saja. Saya berangkat ceramah kemana-mana ke seluruh Indonesia. Kata guru saya, Cep, kamu harus punya usaha bisnis. Jangan minta uang sama DKM,
Jangan minta uang sama yang undang kamu. Ceramah kamu digratiskan saja se-Indonesia. Ongkosin sendiri. Allahu Akbar ibu-ibu. Betul, kata guru saya, ongkosin sendiri. Masya Allah. Ternyata bisnis saya berkembang terus. Jadi kalau Anda ingin dimudahkan rezekinya, mohon maaf, di jalan Allah mungkin tak ada kesempatan gitu ya. Makanya niatnya boleh kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunnatan waqfi bil Quran lillahi ta'ala. Saya berniat wakaf sedekah Al-Quran buat ayah saya, ibu saya, kedua mertua saya, pasangan saya. Kalau Anda tidak sanggup 5 orang, gak usah 5 Quran. Terserah mau berapa. Saya pengen 1 Quran, Ustaz saya kasih, boleh ya, titipkan. Kalau bayarnya hari ini tuh hanya 100.000 rupiah. Insya Allah tugas saya adalah sebagai beliin Quran dan disebarkan ke rumah-rumah tahfidz. Itu tugas saya, alhamdulillah. Saya sudah 5 tahun gerak dan sudah puluhan ribu rumah tahfidz yang nerimanya ada safaridakwah.ustcc. Bisa juga Anda dengan niat wakaf, bisa juga dengan niat sedekah, bisa juga dengan niat mengeluarkan zakat mal. Zakat mal itu adalah 2,5%, Pak. Kita ini harus ngeluarin zakat mal, kasihin yang bermanfaat itu. Jadi bisa juga dibeliin Quran, bagiin. Jadi rezeki yang kita dapat insya Allah. Nah tugas saya sebagai panitia. Dan nanti di akhirat saya akan ditanya, kamu sebagai panitia sudahkah kamu beliin Quran? Sudah bagikan Qurannya? Alhamdulillah. Sudah ada tim Sulawesi, tim Kalimantan. Kita bagi-bagi Qurannya. Alhamdulillah sudah puluhan ribu Al-Quran. Bisa Anda lihat safaridakwah.ustcc. Makanya saya ngajak barangkali Anda ada niat. Tidak sanggup hari ini boleh besok. Tidak sanggup besok boleh minggu depan. Tidak sanggup minggu depan boleh tahun depan. Jadi masih ada waktu. Yang penting ada niat ya. Boleh niatnya diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunnatan waqfi bil Quran lillahi ta'ala. Saya berminat wakaf sedekah Al-Quran buat ayah saya, ibu saya, kedua mertua saya, pasangan saya. Saya doakan mudah-mudahan anaknya jadi anak yang saleh, anaknya jadi anak yang cerdas dan pintar. Dan mohon maaf ya, bagi bapak yang ada niat, walaupun ngasih 1 Quran, diangkat tangannya. Kalau nggak ngangkat tangan berarti tidak ada niat ngasih Quran ya. Boleh diangkat tangannya Pak, kalau ada yang punya niat. Boleh. Mau ngasih 1 Quran ya diangkat tangan. Kalau ada niat diangkat tangannya. Diangkat tangannya, silakan. Mohon maaf, yang angkat tangan berdiri. Berdiri Pak. Jadi yang punya minat ya, barangkali ada niat ya, saya akan bimbing doanya. Silakan berdiri Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunnatan waqfi bil Quran lillahi ta'ala. Saya berminat wakaf sedekah Al-Quran buat ayah saya, ibu saya, kedua mertua saya, pasangan saya. Diangkat tangan kanannya, tangan kanannya diangkat. Kalau Anda berminat ngasih 5 Quran, tangannya gini. Kalau mau 4, nah ini. Mau 3, ini. Mau 2, ini. Mau 1, ini. Jadi bukan sini, ini. Ini Pak ya. Al-Fatihah.
Mohon maaf ya, Al-Bilal namanya. Dia akan bagikan brosur. Kalau mau ngasih Quran, satu Qurannya 100.000 rupiah. Mau ngasih 2 Quran 200.000 rupiah. 3 Quran tinggal dikali 100 saja. Di luar sebelah, di mana? Di luar ya. Jadi mohon maaf ya, bapak-bapak yang berdiri langsung ke Al-Bilal. Tuh orangnya ada tuh di luar tuh ya, di luar masjid. Apa ya? Langsung saja langsung keluar. Jangan dulu duduk ya, langsung keluar dulu, langsung keluar. Orangnya ada di luar. Al-Bilal, tolong sebelah sini agak maju ke depan. Nah, jadi orangnya ada di luar. Insya Allah, karena kalau nunggu terakhir, mohon maaf ya, ini sebuah kesempatan. Jadi kalau Anda mau titip berapa Quran, nama-namanya ayah Anda, ibu Anda, kedua mertua Anda, pasangan Anda, ya. Karena ceramah saya hanya sekali seumur hidup. Nawaitu sunnatan waqfi bil Quran lillahi ta'ala. Ini adalah amalan yang luar biasa. Dimudahkan rezekinya, dimudahkan keselamatannya. Seperti beberapa waktu yang lalu, maaf, saya masuk tol, ternyata terjadi kecelakaan hanya 3 menit dari lokasi saya. Sebuah sedan nabrak truk, ternyata yang nyetirnya seorang perempuan. Dan ada di koran juga, Masya Allah, langsung meninggal dunia. Cantik sekali ibu-ibu ya, Masya Allah. Hidup ini hanya sementara gitu, sampai kapan gitu. Makanya jangan sia-siakan kesempatan-kesempatan ya. Tugas saya hanyalah nyebarin Quran. Dan alhamdulillah usaha saya di bidang ini disukseskan oleh Allah gitu. Tugas saya hanyalah jadi penceramah keliling safari dakwah. Makanya insya Allah kalau ada ceramah dimanapun di Bandung ya, rutinan apa boleh hubungi kita. Insya Allah petugas kita akan menjadwalkan dan nanti saya akan ceramah. Tidak usah ngasih apa-apa, Pak. Jangan ngasih uang, jangan ngasih ongkos. Alhamdulillah ya, tugas saya sudah dilakukan dan saya berharap gitu, penceramah-penceramah di kota Bandung ini nyobain bagaimana namanya rezeki berkah. Berkahnya rezeki ini. Jadi jangan sampai lupa, nawaitu sunnatan waqfi bil Quran lillahi ta'ala. Yuk kita sama-sama berdoa dengan kesimpulan. Ada 3 kunci meraih keberkahan rezeki: islahul qalbi, islahul fikri, islahul amali. Bersihkan hati, bersihkan pikiran, bersihkan amalan. Jadi insya Allah hati kita bersih, pikiran. Makanya insya Allah ada brosur di luar. Ambil aja brosurnya Pak. Nanti di rumah bayangin ya, maukah saya beramal? Karena sangat penting sekali kita berniat. Kalau ada niat yang baik, Masya Allah dimudahkan rezekinya dan dijadikan oleh Allah cara mendapatkan rezeki berkah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah. Insyaallah namanya Al-Bilal. Dia nunggu di sana di luar. Kalau Anda mau nanya-nanya, ambil brosurnya. Boleh diamalkan, ditransfer, bisa juga. Hanya hari ini dan besok dipotong 50.000, jadi satu Quran hanya 100.000 rupiah. Tapi kalau Anda mau bayarnya tahun depan, boleh ya. Itu 150.000 rupiah. Kalau Anda beli langsung, sama ya, 150. Di toko buku, di Gramedia juga ada. Namanya Al-Qasbah, Al-Quran buat menghafal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.